Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan metode numerik. Pada kesempatan kali ini akan dibahas metode yang kedua dalam menentukan solusi persamaan tak linier, yaitu metode tabulasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Bagian ini akan dibahas metode yang kedua, yaitu metode tabulasi untuk menentukan solusi dari persamaan tak linier tersebut. Perhatikan aturan berikut. Jika fx1 bernilai negatif dan fx2 bernilai positif, atau sebaliknya fx1 bernilai positif dan fx2 bernilai negatif, maka akan terdapat paling sedikit satu akar yang terletak antara x1 dan x2-nya. Artinya, di antara fx yang berlainan tanda, yaitu satunya positif dan satunya negatif, pasti terdapat paling sedikit satu akar. Jadi, jika dimisalkan terdapat x1 dan x2, di mana nilai fx1-nya dan nilai fx2-nya berlainan tanda, satunya positif dan satunya negatif, maka pasti paling sedikit ada satu akar yang terletak di antara x1 dan x2-nya ini. Konsep inilah yang nanti akan digunakan untuk menentukan akar pada metode tabulasi. Perhatikan contoh pertama berikut. Tentukan akar dari x pangkat 3 ditambah 4x min 6 sama dengan 0 dengan metode tabulasi. Penyelesaiannya, yang pertama kita memisalkan persamaan yang ada di soal ini dalam bentuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x min 6. Kemudian kita akan membuat tabelnya dengan memisalkan x sembarang, sehingga nanti akan diperoleh fx yang berlainan tanda. Di sini saya mengambil x dimulai dari min 1, di mana nilai fx untuk x-nya sama dengan min 1 diperoleh dengan cara mengganti nilai x pada fungsi fx ini dengan min 1. Jadi min 1-nya digantikan ke x sehingga menjadi min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 dikurangi 6 sama dengan min 11. Jadi nilai fx-nya untuk x yang sama dengan min 1 adalah min 11. Kemudian kita cari untuk x sama dengan 0. Sama seperti cara sebelumnya, untuk memperoleh f0-nya atau untuk memperoleh fx pada x sama dengan 0 diperoleh dengan cara mengganti x pada fx ini dengan 0. Sehingga 0 pangkat 3 ditambah 4 kali 0 dikurangi 6 itu sama dengan min 6. Kemudian karena ini fx-nya masih belum berlainan tanda, ini sama-sama negatif, kita lanjut kembali, kita mencari untuk x sama dengan satunya, di mana fx untuk x sama dengan 1 diperoleh dengan cara mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 min 6 itu sama dengan min 1. Ini masih harus kita lanjutkan karena fx-nya masih belum berlainan tanda, semuanya masih bernilai negatif. Kita lanjutkan dengan mencari untuk x sama dengan 2. Untuk fx-nya maka dengan cara mengganti x pada fungsi fx ini dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, ternyata di sini sudah ada fx yang berlainan tanda. Jadi untuk x sama dengan 1 nilai fx-nya bernilai negatif, dan untuk x sama dengan 2 fx-nya bernilai positif. Jadi di antara 2 x ini memiliki fx yang berlainan tanda. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada akar yang berada atau yang terletak di antara 1 dan 2 ini.
Kalau ingin kita melanjutkan ke iterasi berikutnya, maka kita gunakan konsep ini, yaitu akarnya terletak di antara 1 dan 2. Maka untuk iterasi selanjutnya kita menggunakan satu angka di belakang koma. Jadi sebelumnya di sini X-nya bernilai berupa bilangan bulat. Maka untuk iterasi berikutnya ini kita menggunakan satu angka di belakang koma. Karena akarnya ada di antara 1 dan 2, maka kita akan mencari akar selanjutnya itu yang ada di antara 1 dan 2. Hanya saja di sini menggunakan satu angka di belakang koma. Jadi kita buat 1,0 sampai 2,0, sehingga pada iterasi kedua ini X yang kita gunakan ini kita mulai dari 1,0 sampai 2,0. Berarti urutannya 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya sampai 2,0. Untuk X ini kita akan mencari nilai fx-nya. Sampai kapan kita akan mencari fx-nya? Apakah sampai semuanya? Tidak ya. Jadi kita akan berhenti mencari fx pada saat nilai fx pada X yang berdekatan itu berlainan tanda. Satunya positif dan satunya negatif. Selanjutnya kita ke iterasi yang kedua. Fx yang digunakan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu mengambil fungsi yang ada di persamaan yang ada di soal, yaitu fx-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X min 6. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua. Nilai X pada tabel yang kedua ini mengambil ketelitian satu angka di belakang koma yang ada di antara 1 dan 2. Jadi dimulai dari 1,0 sampai 2,0. Kita berhenti mencari nilai fx untuk masing-masing X ini setelah menemukan fx yang berlainan tanda. Untuk yang pertama kita mulai dari X sama dengan 1,0. Untuk mencari fx-nya yaitu dengan mengganti X pada fungsi fx ini dengan 1,0, sehingga diperoleh 1,0 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,0 dikurangi 6, hasilnya adalah min 1. Kemudian kita lanjutkan untuk X yang kedua yaitu 1,1. Untuk memperoleh nilai fx-nya yaitu mengganti X pada fungsi fx dengan 1,1, sehingga menjadi 1,1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,1 dikurangi 6, hasilnya sama dengan min 0,269. Kita akan melanjutkan ke X berikutnya karena untuk nilai fx-nya masih belum ada yang berlainan tanda, keduanya sama-sama negatif. Jadi kita lanjut ke X selanjutnya yaitu 1,2. Kita akan mencari nilai fx-nya dengan mengganti X pada fungsi fx dengan 1,2. Jadi 1,2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,2 dikurangi 6, hasilnya 0,528. Nah ternyata untuk X sama dengan 1,1 dan X sama dengan 1,2 ini sudah memiliki fx yang berlainan tanda. Jadi kita tidak perlu melanjutkan untuk mencari fx pada X berikutnya karena sudah menemukan fx yang berlainan tanda. Nah jadi di sini akarnya ada di antara 1,1 dan 1,2. Jika kita ingin melanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu dengan melanjutkan membuat tabel ketiga, X yang digunakan pada tabel ini mengambil rentang dari 1,1 sampai 1,2. Hanya saja tingkat ketelitiannya dibuat dua angka di belakang koma. Untuk memperoleh ketelitian dua angka di belakang koma, untuk 1,1 ini ditambahkan 0 sehingga menjadi 1,10. Nilainya tetap sama 1,1, hanya saja tingkat ketelitiannya menjadi dua angka di belakang koma. Begitu pula untuk 1,2. Ini kita tambahkan 0 di belakangnya sehingga nilainya tetap sama, cuma tingkat ketelitiannya menjadi dua angka di belakang koma. Nah, X yang kita gunakan pada tabel ketiga ini rentangnya dari 1,10 sampai 1,20. Jadi ini rentangnya.
dari 1,10, kemudian angka belakang diganti 1 yang jadi 1,11, kemudian menjadi 1,12, 1,13, 1,14, terus sampai 1,20. Kita akan mencari fx pada x ini. Kita berhenti mencari fx setelah menemukan fx yang berlainan tanda, yaitu positif dan negatif pada x yang berdekatan. Mana nanti fx yang digunakan pada iterasi ketiga ini sama menggunakan persamaan yang ada di soal, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x min 6. Ini tabel ketiga nanti yang kita buat. Kita mulai dari x sama dengan 1,10. Untuk memperoleh fx untuk x sama dengan 1,10, ini caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1,10, sehingga menjadi 1,10 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,10 dikurangi 6, hasilnya min 0,269. Kita lanjut ke x berikutnya, yaitu untuk x 1,11. Untuk memperoleh nilai fx-nya dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1,11, sehingga diperoleh 1,11 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,11 dikurangi 6 sama dengan min 0,192. Kita lanjut mencari fx untuk x berikutnya, karena ini fx-nya masih sama tandanya, yaitu sama-sama negatif. Jadi kita lanjut untuk x sama dengan 1,12. Maka kita ganti x pada fungsi fx ini dengan 1,12, sehingga diperoleh hasilnya min 0,115. fx-nya masih sama, masih bernilai negatif. Kita lanjut ke x berikutnya, yaitu 1,13. Untuk memperoleh nilai fx-nya untuk x sama dengan 1,13, ini mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1,13, yaitu 1,13 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,13 dikurangi 6, hasilnya min 0,037. Jadi di sini fx-nya masih sama, masih bernilai negatif. Jadi kita lanjut ke x berikutnya, yaitu untuk x sama dengan 1,14. Kita mencari nilai fx-nya dengan cara yang sama, yaitu mengganti x pada fungsi fx dengan 1,14, sehingga diperoleh fx-nya 0,042. Nah, ternyata pada x sama dengan 1,14 ini nilai fx-nya sudah bernilai positif, yaitu positif 0,042. Jadi di sini sudah ada fx yang berlainan tanda pada x yang berdekatan. Dimana untuk x sama dengan 1,13 nilainya negatif 0,037, dan pada x 1,14 ini diperoleh fx-nya bernilai positif, yaitu 0,042. Jadi karena sudah menghasilkan fx yang berlainan tanda pada dua x yang berdekatan, maka kita tidak perlu mencari fx pada x berikutnya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa akarnya berada di antara fx yang berlainan tanda ini, yaitu berada di antara 1,13 dan 1,14. Jika kita ingin melanjutkan lagi ke iterasi berikutnya, yaitu pada tabel keempat, kita menggunakan x dari rentang 1,13 dan 1,14 ini. Hanya saja tingkat ketelitiannya kita naikkan menjadi 3 angka di belakang koma. Supaya menjadi 3 angka di belakang koma, sama seperti sebelumnya, 1,13 ini ditambahkan 0, sehingga menjadi 1,130. Nilainya tetap sama 1,13, hanya saja tingkat ketelitiannya menjadi 3 angka di belakang koma. Begitu pula untuk 1,14 ini kita tambahkan 0 di belakangnya, sehingga nilainya tetap sama 1,14, cuma yang ini tingkat ketelitiannya menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi nanti pada tabel ketiga ini, pada tabel selanjutnya
Ini X yang digunakan dimulai dari 1,130 sampai 1,140. Jadi X-nya dari 1,130, kemudian 1,131, 1,132, 1,133. Jadi ini yang berbeda nanti berurutannya yang di angka paling belakang dari 0, 1, 2, 3 sampai berhenti setelah mencapai 1,140. Jadi kita akan mencari fx untuk xx ini, xx pada tabel ini. Kita berhenti mencari fx setelah menemukan fx yang berlainan tanda pada 2x yang berdekatan. Nah, fungsi yang kita gunakan tetap sama, mengambil persamaan dari soal, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x min 6. Kemudian kita buat tabelnya. Kita mulai dari x yang barusan, yaitu dari 1,130. Kita mencari fx-nya dengan cara yang sama, mengganti x-nya pada fungsi fx ini dengan 1,130. Sehingga diperoleh hasilnya min 0,037. Kemudian kita cari fx untuk x selanjutnya, yaitu untuk x 1,131. Diperoleh fx-nya min 0,029. Karena fx-nya masih sama tandanya, sama-sama negatif, kita lanjut ke x berikutnya, yaitu untuk x 1,132. Untuk memperoleh fx-nya, kita ganti x pada fungsi fx ini dengan 1,132. Sehingga setelah dihitung diperoleh fx-nya min 0,021. Masih bernilai negatif, belum ada fx yang berlainan tanda. Jadi kita lanjut ke x berikutnya, yaitu untuk x 1,133. Kita cari nilai fx-nya dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1,13 dengan 1,133, sehingga diperoleh nilai fx-nya min 0,014. Masih bernilai negatif fx-nya, jadi kita lanjut ke x berikutnya, yaitu untuk x 1,134. Kita cari fx-nya dengan cara yang sama, sehingga diperoleh fx-nya min 0,006. Masih menghasilkan fx yang sama, itu sama-sama negatif. Kita cari x untuk selanjutnya, yaitu untuk x 1,135. Kita cari fx-nya dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 1,135, yaitu 1,135 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1,135 dikurangi 6. Hasilnya adalah 0,002. Nah, ternyata di sini untuk x sama dengan 1,135 sudah menghasilkan fx yang berlainan tanda, yaitu fx-nya sudah bernilai positif, yaitu positif 0,002. Jadi di antara dua x berdekatan ini sudah menghasilkan fx yang berlainan tanda, yaitu untuk x sama dengan 1,134 nilainya negatif 0,006, dan untuk x sama dengan 1,135 nilai fx-nya positif 0,002. Jadi akarnya ada di antara 1,134 dan 1,135. Jika kita akan melanjutkan ke iterasi berikutnya, berarti kita menggunakan x pada tabel berikutnya itu di antara 1,134 sampai 1,135. Hanya saja tingkat ketelitiannya ditambahkan menjadi 4 angka di belakang koma. Jadi nanti x-nya dari 1,1340 sampai 1,1350. Cuma untuk contoh ini saya mengambil hanya 4 kali iterasi. Jadi kita cukupkan sampai tabel keempat ini. Jadi kalau kita cukup sampai tabel keempat ini, sampai iterasi keempat ini, maka langsung kita simpulkan bahwa akar dari x pangkat 3 ditambah 4x min 6 sama dengan 0 adalah mengambil salah satu dari ini. Bisa mengambil 1,134 atau 1,135. Karena ada dua pilihan, ini kita ambil fx yang paling kecil atau fx yang paling mendekati 0.
ini nilainya 0,006, ini nilainya 0,002. Fx yang paling kecil di antara dua ini atau Fx yang paling mendekati 0 ini adalah 0,002. Jadi X yang menjadi akarnya itu adalah 1,135. Jadi akar dari X pangkat 3 ditambah 4X min 6 sama dengan 0 adalah 1,135. Selanjutnya perhatikan contoh yang kedua. Tentukan akar dari E pangkat X min 5E kuadrat sama dengan 0 dalam selang 0,1 dengan metode tabulasi. Penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memisalkan persamaan ini ke dalam bentuk fungsinya, yaitu fungsi fx sama dengan e pangkat x min 5e kuadrat. Jadi fungsi ini diperoleh dari fungsi yang ada di persamaan yang ada di soal. Kemudian kita akan membuat tabel. Karena di soal sudah diketahui bahwa akar yang diinginkan itu ada di antara x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Jadi maksud selang 0,1 itu berarti akarnya ada di antara x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Maka tabel yang kita gunakan untuk tabel yang pertama bukan x untuk bilangan bulat lagi, karena untuk bilangan bulat sudah diketahui akarnya ada di antara 0 dan 1. Untuk tabel pertama langsung kita membuat x untuk bilangan dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Jadi untuk 0 ini kita tambahkan 0 sehingga nilainya tetap sama, hanya saja ketelitiannya menjadi satu angka di belakang koma. Begitu pula untuk 1 ini kita tambahkan 1 menjadi 1,0 sehingga nilainya tetap sama, tetap 1, cuma tingkat ketelitiannya menjadi satu angka di belakang koma. Nah, X yang kita gunakan pada tabel pertama ini yaitu X-nya dari 0,0 sampai 1,0 ini. Jadi rentangnya dari 0,0, kemudian 0 yang ini berubah jadi 1, kemudian jadi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang terakhir 1,0. Jadi dari 0,0, 0,1, 0,2 sampai yang terakhir 1,0. Dari rentang x ini kita akan mencari fx-nya. Kita berhenti mencari fx-nya sampai menghasilkan fx berlainan tanda untuk 2x yang berdekatan. Nah, sehingga nanti diperoleh tabelnya seperti ini. Jadi untuk x sama dengan 0,0 kita cari fx-nya. Caranya seperti contoh pertama tadi, untuk memperoleh fx untuk x sama dengan 0,0 dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 0,0. Jadi e pangkat 0,0 dikurangi 5 dikali 0,0 kuadrat. Setelah kita hitung menghasilkan fx-nya 1. Kemudian kita lanjut mencari fx untuk x sama dengan 0,1. Untuk memperoleh fx-nya kita ganti x sama x pada fungsi fx ini dengan 0,1 sehingga menjadi e pangkat 0,1 dikurangi 5 dikali 0,1 kuadrat sehingga diperoleh fx-nya 1,055. Karena fx-nya masih tetap sama, tidak ada yang berlainan tanda, ini sama-sama positif, maka kita lanjutkan lagi ke x berikutnya, yaitu untuk x sama dengan 0,2. Kita cari fx-nya dengan cara yang sama, yaitu mengganti x pada fungsi fx ini dengan 0,2, yaitu e pangkat 0,2 dikurangi 5 dikali 0,2 kuadrat, hasilnya 1,021. Fx-nya masih bernilai positif, belum berlainan tanda. Terus dicari terus sampai x berikutnya untuk x 0,3, 0,4 dan seterusnya. Nah, di sini sampai di x 0,6 ini fx-nya masih sama, bertanda sama, yaitu tandanya masih positif semua. Kemudian kita lanjut ke x sama dengan 0,7. Kita cari fx-nya dengan mengganti x pada fungsi fx ini dengan 0,7,
yaitu E pangkat 0,7 dikurangi 5 dikali 0,7 kuadrat. Diperoleh Fx-nya min 0,436. Ternyata dari sini kita memperoleh Fx yang bernilai negatif. Jadi ternyata sudah diperoleh pada 2x yang berdekatan. Ini diperoleh Fx yang berlainan tanda, yaitu untuk x sama dengan 0,6 tandanya positif, yaitu bernilai positif 0,022, dan untuk x sama dengan 0,7 nilainya negatif 0,436. Jadi karena sudah ada Fx yang berlainan tanda, kita tidak perlu melanjutkan mencari Fx untuk x berikutnya, yaitu untuk x 0,8, 0,9 sampai 1,0 itu tidak perlu karena sudah memperoleh Fx yang berlainan tanda. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dari dua Fx yang berbeda tanda ini diperoleh bahwa akarnya berada di antara 0,6 dan 0,7. Nah, jika kita ingin melanjutkan ke iterasi yang kedua, yaitu pada tabel kedua, X yang kita gunakan pada tabel yang kedua ini rentangnya dari 0,6 sampai 0,7. Hanya saja ketelitiannya dibuat dua angka di belakang koma. Jadi yang ini menjadi 0,60, yang ini menjadi 0,70. Jadi X-nya pada tabel kedua nanti dari 0,60, terus 0,61, 0,62, 0,63, terus sampai yang terakhir 0,70. Jadi untuk X itu kita mencari Fx-nya. Kita berhenti mencari Fx-nya setelah menghasilkan Fx yang berlainan tanda. Bagaimana? Apa kalian paham? Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi pemahaman kalian terhadap metode tabulasi pada penjelasan ini, silahkan kerjakan soal yang tertera pada link berikut. Bagaimana? Apa ada kesulitan saat mengerjakan soal tersebut? Iya, jadi jika ada kesulitan atau permasalahan, bisa didiskusikan di WhatsApp group atau bisa ditanyakan saat perkuliahan secara luring. Untuk perkuliahan secara luring nanti akan didesain dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jadi, pahami dan persiapkan materinya sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.